Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan, katanya Ali Syariati, ada 4 penjara dalam hidup kita. Taklukkan 4 penjara itu. Kalau enggak, kita enggak akan bisa sukses menjadi manusia yang sejati. Yang pertama, penjara alam. Lingkungan sekeliling kita, taklukkan itu. Hari ini hujan, taklukkan hujan. Jangan kalah oleh hujan. Makanya pelajari mekanisme hujan, pelajari air yang turun, terus bikinlah teknologi payung, teknologi jas hujan. Itu kan kamu bisa menaklukkan hujan sudah. Jadi kita tundukkan alam dengan sains. Baru kita bisa keluar dari kungkungan alam semesta. Zaman dulu, orang ilmunya belum berkembang, dia belum bisa menaklukkan alam. Maka dia banyak dikooptasi, dihegemoni oleh alam. Tidak berdaya di hadapan laut, tidak berdaya di hadapan pohon besar, tidak berdaya di hadapan angin besar. Akhirnya berimajinasi, yang disembah lautnya, yang dikasih sajen sungainya, yang disembah dewa anginnya. Kenapa? Belum ada sains, ilmu pengetahuan yang menjelaskan mekanisme alam. Jadi dia kalah oleh alam. Sehingga melahirkan penyembahan-penyembahan yang sifatnya alam. Matahari, itu kan kayak Nabi Ibrahim itu kan mikir, ini apa matahari ya Tuhannya, apa bulan ya, apa bintang ya. Karena dia belum dapat informasi, belum ngerti apa itu matahari, apa itu bulan, apa itu bintang. Tapi begitu kamu ngerti, kamu sekarang yang menguasai. Begitu kamu ngerti hujan, kalau hujan cuma air kok yang turun, gampang aja, kita bikin aja baju yang tahan air, lahirlah jas hujan. Kalah sudah kan hujan sama kita. Kita bikin aja payung, kalahlah hujan sama kita. Panas kalau siang, gampang. Bikin aja teknologi yang menghasilkan dingin. Lahir kipas angin, lahir AC. Tunduklah alam semesta. Jadi keluarlah dari kungkungan alam dengan cara apa? Sains. Yang kedua, penjara sejarah. Penjara sejarah ini, dalam hidup ini ada sunnatullah. Kuasai itu. Kalau enggak, ya kita akan kalah. Kalau enggak belajar, ya kamu enggak pinter. Kalau kamu enggak rajin, ya lulusnya lama. Itu sunnatullah sudah. Loh, tapi kadang-kadang ada tuh Pak yang tidak belajar tapi lulusnya cepat. Itu pengecualian, tidak bisa dipedomani. Sama dengan kamu loncat dari lantai 20 tapi tidak tewas. Itu pengecualian, jangan dipedomani. Ya mungkin kan kamu loncat dari lantai 20, pas loncat nanti di bawah itu ada ibu-ibu sedang mepe kasur, jadi kamu jatuhnya di situ pas, tidak tewas. Tapi kan itu pengecualian, nggak bisa dipedomani. Yang bisa dipedomani yang sunnatullah. Kalau kamu nggak bisa membaca ini, kamu akan kalah oleh sejarah. Indonesia itu atau umat Islam itu kan hari ini kita minder sebagai Muslim ataupun sebagai orang Timur, sebagai Indonesia. Kenapa? Ya karena kita kalah dalam hal menaklukkan alam dan menaklukkan sejarah. Kita tidak yakin dengan rumus kita sendiri. Kita punya rumus sunnatullah bahwa kebersihan itu pangkal kesehatan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Coba dilihat budaya bersih di kita sama di mereka. Jauh. Kalau kamu ke negara-negara tertentu kayak Jepang, bahkan Singapura, itu susah nyari sampah berceceran. Kalau di kita susah nyari tempat bersih untuk duduk-duduk. Di mana-mana banyak daun rontok lah, kertas berceceran lah. Bahkan di kampus pun juga begitu.
Kampus itu di kursinya mahasiswa itu yang tidak lama setelah dia bersih mesti ada tulisan macam-macam. Mau ujian nyontek ditulis kecil-kecil di kursinya itu. Ya kan? Selalu begitu kita. Padahal secara sunnatullah kita sudah punya rumus tapi tidak jalan. Kita tidak bisa menaklukkan sejarah, tidak bisa menaklukkan alam. Ya susah, kita becoming menuju yang lebih baik dan lebih sempurna. Terus penjara yang ketiga, masyarakat. Hati-hati, kadang-kadang masyarakat juga jadi penjara. Ada konvensi-konvensi yang merugikan perkembangan kita menuju ke yang lebih baik dan lebih sempurna. Ada kesepakatan-kesepakatan yang itu mendegradasi kemanusiaan kita. Hati-hati, itu penjara masyarakat. Tidak mesti suaranya orang banyak itu baik dan benar. Ya kadang-kadang ya keliru. Karena masyarakat itu biasanya logikanya tidak pakai logika benar salah, tapi logika kerumunan. Logika kerumunan itu yaitu kayak teori psikologi sosial. Satu bilang A, yang lain ikut A semua. Apalagi yang ngomong A ini orang yang dipercaya. Otomatis semua bilang A nanti. Ini namanya logika kerumunan. Ya kayak kalian itu loh, kadang-kadang kalau ngumpul cowok sama cowok banyak, terus ada cewek lewat, itu berani sweet-sweet cewek gitu kan. Tapi begitu sendirian, ada cewek lewat, kamu gemeteran. Ngomong aja ndak berani. Nah itu logika kerumunan namanya. Kamu beraninya kalau rame-rame, sendiri-sendirian diajak ngomong aja kamu deg-degan. Gemeteran, ndak berani. Jadi kerumunan itu sering jadi penjara kita. Kita jadi ndak otentik. Ya kayak demo itu kan, mahasiswa demo. Itu kan mesti ya kerumunan. Demo sendirian ya kamu dipanggil polisi. Jadi kan bareng-bareng. Waktu bareng-bareng kan militansimu bangkit. Orasinya teriak-teriak macam-macam. Itu karena banyak temennya. Kalau kamu demo sendirian susah. Jadi masyarakat sering jadi penjara. Kadang masyarakat juga menyepakati hal yang keliru. Jadi urusan benar atau salah jangan mengandalkan jumlah. Hari ini kan banyak orang logikanya mayoritas dan minoritas. Ndak, itu bukan ukuran. Bahkan Nabi bilang, ada kan hadis ramalannya Nabi itu, besok di akhir zaman umat Islam itu jumlahnya banyak, tapi seperti buih di lautan. Jadi buih di lautan itu ya bareng-bareng ngumpul terus bubar. Bareng-bareng ngumpul terus bubar. Dan gampang dipermainkan. Nanti di akhir hadis itu ketika para sahabat tanya sebabnya apa kayak gitu ya Rasulullah, antara lain adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Suka dengan dunia, benci, takut dengan kematian. Karena jatuh cinta sama dunia, khawatir dunianya dimiliki orang lain, khawatir dunianya dinikmati orang lain, terus menyepakati hal-hal yang kontraproduktif dengan kebenaran. Itu yang bikin kita jadi seperti buih. Akhirnya yang bunyi kepentingannya sendiri-sendiri. Khawatir kehilangan dunia. Itu ramalannya Nabi. Semoga masih belum kejadian. Besok-besok aja kejadiannya. Jangan sampai ada yang di sini yang jatuh cintanya sama dunia. Ya kamu suka dunia ndak apa-apa, tapi jangan jangan jatuh cinta. Karena kita memang butuh dunia. Tapi jangan cinta. Apalagi cinta mati, cinta buta, dan cinta-cinta yang ndak jelas itu. Oke, itu kalau sama dunia ya. Kalau sama lawan jenis, ya boleh, itu fitrah, ndak apa-apa. Terus, yang paling susah, penjara yang keempat. Penjara ego.
Kenapa ini paling susah? Karena penjara ego berarti kamu bertarung melawan dirimu sendiri. Kalahkan dirimu sendiri. Bebaskan dirimu dari egomu. Katanya Ali Syariati, jalan paling ampuh untuk membunuh ego adalah cinta. Sering saya ceritakan kan bagaimana dalam cinta orang itu sudah kehilangan aku. Yang tersisa hanya dia. Orang yang dipenjara oleh egonya itu biasanya hidupnya disetir oleh hasrat, ambisi yang levelnya, kalau mental itu, kalau bahasanya Ghazali, levelnya kebinatangan, baik binatang buas maupun binatang ternak. Kalau itu dimensi kepemilikan, itu ya cinta dunia. Biasanya ego itu cirinya yang dibela adalah yang ku. Masjidku, bukuku, masa depanku, aliranku, kelompokku, itu biasanya ego sudah yang main. Kalau sudah ada kunya, itu berarti otomatis kamu menafikan yang lain. Kalau sudah ada ku dan mu dan nya, ya wassalam sudah. Dari situ muncul ego biasanya. Terus yang nggak kayak kamu anggap jelek. Apa masjid kayak gitu? Masjid kok isinya cuma pengajian sama tadarusan, nggak kaya. Nah, itu berarti sudah ada ego di situ. Ketika ada ku di situ, ego main sudah. Itu terus jadi penjara. Memenjarakanmu karena yang tidak begitu kamu anggap salah, kamu anggap keliru. Oke, jadi bebaskan dulu dirimu dari penjara alam, penjara sejarah, penjara masyarakat, penjara ego. Baru kamu bisa becoming, menjadi manusia yang sejati. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.